saya sering guyon. Menariknya di Barzanji itu ada kalimat Muhammadiyah. Ya, dalam salah satu syair dalam Barzanji itu lantunannya adalah walama aratallahu ta'ala idrajah haqiqatihil Muhammadiyah. Itu salah satu syair di dalam Barzanji gitu. Jadi walamalan dikali arota badai ngesake sopo Allah Ta'ala ibroza melahirkan al-haqiqatihil Muhammadiyah gitu. Hakikat Nur Muhammad gitu. Ya, jadi cuman saya nggak ngerti kira-kira Wong Muhammadiyah ada nggak ya, tahu nggak kalau di situ ada kata Muhammadiyah dalam syair Barzanji itu ya. Nggak ada NU-nya, adanya Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Dadang Ahmad, dan mungkin jajaran pimpinan pusat yang lain yang saya hormati para narasumber Bapak Dr. Mubib Abdul Wahab, Ibu Dr. Adiatul Ulia, dan moderator kita Mas Rian Petra Delza. Terima kasih saya diberi kehormatan untuk bersama-sama talabul ilmi di forum yang mulia ini, forum pengajian Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang malam ini melalui Zoom meeting. Saya diminta bicara tentang maulid dalam perspektif budaya. Dari mana saya harus memulai ya? Kata Basam TV, bagaimana mungkin mau menggambarkan budaya Islam katanya, karena sedemikian beragamnya budaya dalam Islam. Itu dalam bukunya Basam TV. Tapi yang jelas bahwa syariah yang kita miliki itu pasti menghasilkan fikih dan budaya keagamaan, dan itu melandas semua agama. Pada level syariah kita tentu sama lah, kita mengacu pada definisi syariah Islam atau agama Islam menurut Majelis Tarjih misalnya. Kita berada pada keseragaman syariah. Ad-dinul islami wa ma'andalahullah fil Quran wa ma'ja'at bihis sunnatu soihatu minal awamiri wan nawahi wal irsyadati di solahil ibadi dunyahum akhrahum. Kita sama pada level ini. Tapi saya yakin walaupun sama-sama Muhammadiyah dan fikihnya sama. Karena fikih adalah pemahaman terhadap syariah. Sekalipun kita punya HPT yang sama, tapi saya yakin Muhammadiyah berfikih yang sama. Walaupun yang kecil walaupun berbanding pada hal kecil, yang itu tidak jadi masalah. Setelah fikih kemudian menghasilkan budaya keagamaan. Kalau fikih sudah beragam, budaya keagamaan lebih beragam lagi, gitu ya. Akan lebih beragam lagi. Tadi disampaikan oleh Pak Prof. Dadang, begitu pindah geografis sudah akan berbeda ragam dalam tradisi keagamaan, khusus di peringatan Maulid ini. Karena bisa jadi ungkapan al-Islamus salihun ala kulli zamanin wa makanin gitu ya. Jadi ruang dan tempat begitu berpengaruh dalam fikih, apalagi dalam budaya keagamaan. Itulah maka sedemikian banyak ragam akan muncul budaya keagamaan di tengah-tengah kita,
sebagai ekspresi dalam beragama atau mencintai agamanya. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah pengajian yang saya hormati, maka selama ini kita pahami misalnya tentang hari besar, ya. Sepaham saya, hari besar dalam Islam ada dua, hari besar secara syariah dan hari besar secara budaya. Hari besar secara syariah itu sudah sangat jelas, Idul Fitri, Idul Adha, dan Jumat, di mana dalil-dalil terkait dengan ibadah apa yang harus dilakukan pada hari besar itu sudah sangat jelas. Bahwa kemudian ada beda fikih biasa, tetapi dalil syariahnya sangat jelas. Sehingga itu adalah hari besar secara syariah. Tapi juga menghasilkan hari besar secara budaya. Salah satunya adalah Maulid, di mana menghasilkan tradisi budaya PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Saya jadi Muhammadiyah salah satunya karena produk PHBI, gitu ya. Karena saya mengenal Muhammadiyah begitu sekolah Muhammadiyah. Salah satu aktivitas yang saya ikuti adalah Masjid Muhammadiyah yang rajin mengadakan PHBI, terutama Maulid Nabi di samping hari besar yang lain. Dan itu ternyata bisa menjadi daya tarik remaja untuk beraktivitas di masjid, salah satunya dengan PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Itu yang saya hayati, saya alami sejak aktif di Muhammadiyah di SMP. Itu adalah PHBI sedemikian dominan, dan itu sekali lagi menjadi bagian daya tarik remaja untuk aktif di masjid, dan jadilah mereka kader-kader Muhammadiyah maupun kader-kader umat yang berkualitas berawal dari PHBI. Tetapi tidak sekedar menghasilkan PHBI, keberagaman itu. Apalagi tokoh besar sekaliber Nabi Muhammad SAW, otomatis banyak respon dari umat yang kemudian menghasilkan tradisi atau budaya tentang Nabi Muhammad SAW. Di samping menghasilkan hari besar tentang beliau, juga menghasilkan ritus-ritus. Sekaten di sana ada ritus, ada ritual-ritual. Di desa, sekalipun mungkin tidak tekun dengan syariah, tapi begitu tanggal 12 Rabiul Awal, itu pasti ada peringatan dengan berbagai macam cara. Dan di situ hampir tidak lepas dari makanan. Ya, selalu ada makanan. Ada menghasilkan budaya pesta, dan juga kemudian budaya sastra sebagai ekspresi cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk di Indonesia saya kira tadi dikupas oleh Ustadzah Atiatul Mulia, bagaimana salah satunya adalah Barzanji. Dan yang dominan dengan kita di Indonesia ini ada dua, kalau kita lihat di Jawa Tengah gitu ya, yakni satu adalah Maulidul Taibai, yang kedua Maulidul Barzanji, sebuah karya sastra yang berisi tentang syair-syair cinta pada Nabi Muhammad SAW. Ada yang kalau kita baca syair-syair itu, ada yang bisa jadi adalah berupa mitos-mitos, ada yang berupa ada yang nilai historisnya, ada yang bersifat historis ada, tapi juga ada yang bersifat mitos-mitos gitu. Dan inilah saya kira syair yang begitu dominan kita dengar tanggal 1 sampai tanggal 12 Rabiul Awal. Masing-masing daerah biasanya punya kesukaan masing-masing. Ada daerah yang sukanya syair tiba,
yang kemudian terkenal dengan nama Tibaan. Ada syair yang daerah tertentu lebih suka pada Maulidul Barzanji atau kemudian berjanjian. Ya, saya sering guyon, menariknya di Barzanji itu ada kalimat Muhammadiyah. Ya, dalam salah satu syair dalam Barzanji itu lantunannya adalah walama aratallahu ta'ala idrajah haqiqatihil Muhammadiyah. Itu salah satu syair di dalam Barzanji gitu. Jadi walama nalikane arota badhe nglesake sapa Allah taala ibraza melahirkan al haqiqatihil Muhammadiyah gitu. Hakikat Nur Muhammad gitu. Ya, jadi cuman saya nggak ngerti kira-kira wong Muhammadiyah ada nggak ya, tahu nggak kalau di situ ada kata Muhammadiyah dalam syair Barzanji ya. Nggak ada NU-nya, adanya Muhammadiyah. Dua syair ini adalah syair-syair cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Namanya juga syair, namanya ekspresi cinta. Di samping mitos juga ungkapan-ungkapan yang berlebihan, yang begitu indah menggambarkan tentang Nabi Muhammad SAW. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun falqonairin. Ya, jadi ya syair-syair yang indah luar biasa. Dan itu yang ada di tengah-tengah kita. Dua syair ini ya, kalau tiba itu dari ulama Yaman, kalau Barzan tentu dari Irak. Kalau Barzanji sedemikian tebalnya, ya. Kalau tiba tidak setebal Barzanji. Dan luar biasa bagaimana sebuah cerita, baik yang berupa mitos maupun historis, bisa dinadumkan dengan lagu-lagu tertentu. Mungkin kaum modernis belum tentu bisa ya menciptakan ini ya. Modernis menciptakan kampus, menciptakan rumah sakit, tapi hanya belum menghasilkan syair. Membangun kampus megah, membangun rumah sakit megah, sekolah megah, tapi mungkin belum menghasilkan syair sekaliber Barzanji maupun tiba ya. Ini Bu Atiatul Ulya mungkin coba merumuskan syair-syair yang bisa melebihi Barzanji maupun tiba ya, sebagai karya kaum modernis itu ya. Tidak mudah untuk membuat itu, bagaimana sebuah cerita tapi bisa dinadumkan dengan berbagai macam irama sesuai selera masing-masing gitu. Bahkan disesuaikan dengan lagu-lagu terbaru yang sedang top gitu ya. Kreativitas teman-teman kita luar biasa juga gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, tetapi juga Nabi Muhammad SAW juga menghasilkan ini yang pasti kita ikuti, yakni budaya uswah ya. Budaya uswah hasanah yang kita ikuti sebagai tiba Rasul Muhammad SAW. Di masa sulit barangkali ini penting, bagaimana kita beritibak Rasul, bagaimana kita membangun budaya uswah hasanah, apalagi di tengah-tengah masa sulit. Maka nilai-nilai kenabian, nilai-nilai risalah mungkin yang bisa kita ambil di masa sulit ini, salah satunya misalnya semangat berjuang di jalan Allah dengan penuh optimis. Ayul amali afdal jihad fisabilillah. Ya. Salah satu amalan afdal itu adalah kerja keras, jihad fisabilillah. Tidak boleh kemudian di masa sulit kemudian kita duduk manis berpangku tangan, tapi cekat-cekat untuk jihad fisabilillah sebagai
amalan yang afdol sebagaimana Nabi Muhammad firman sabdakan kepada kita, maka kita tidak boleh santai-santai, kerja keras dengan penuh optimisme. Tapi itu tidak cukup. Nabi masih punya sikap yang kedua yang mungkin penting di tengah situasi sulit. Kalau kita baca di Fiqh Sunnah itu ketika bicara tentang al-birru, Nabi menyatakan birruhu it'amu ta'am walayinul kalam, ya. Sikap dermawan dan ucapan-ucapan yang tidak menyakitkan orang lain, ya. Jadi, bayangkan di tengah-tengah sulit, tetapi kemudian WA kita isinya WA yang provokatif, gitu. Memikirkan ekonomi yang sulit, tapi masih sempat kita menyebar WA yang sifatnya provokatif, tidak menciptakan suasana yang mengenakkan, tapi suasana yang tidak mengenakkan. Padahal Nabi menyatakan birruhu it'amu ta'am walayinul kalam, ya. Mungkin ini bisa menjadi ukuran kemabruran haji itu, ya. Kalau mabrur sebagai akar kata dari birrun, maka birruhu it'amu ta'am walayinul kalam. Kemabruran itu ukuran yang terjangkau manusia itu adalah it'amu ta'am walayinul kalam, suka neraktir, gitu ya, memberi makan, dermawan, walayinul kalam, dan ucapan-ucapannya tidak menyakitkan. Kemudian semangat tahun, saya kira sudah sangat akrab di kalangan warga Muhammadiyah. Ini menjadi penting di masa sulit. Bagaimana semangat tahun kita selalu bangun dan kita tingkatkan. Kemudian budaya damai. Kalau kita baca di kitab Al-Bidayah itu ada hadis berbunyi, saya kira Bapak Ibu sudah hafal itu, inna sholaha dzatil bain afdalu min amati sholah wasyam, gitu ya. Jadi inna sholaha dzatil bain, sesungguhnya menjaga kedamaian, merukunkan orang yang bertikai itu lebih afdol daripada memperbanyak puasa dan sholat. Jadi orang yang sholat sunnahnya tekun, puasa sunnahnya tekun, jangan berbangga dulu, bisa kalah dengan orang yang suka menjadi juru damai. Dan ini penting tengah-tengah situasi sulit kita membangun rasa damai, yang itu disebut oleh Nabi bisa lebih afdol daripada memperbanyak puasa dan sholat. Inna sholaha dzatil bain afdalu min amati sholah wasyam. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang bisa menjadi juru damai, yang bisa menjadi mediator di tengah-tengah orang yang berkonflik? Itu tidak mudah untuk menjadi mediator. Kadang-kadang kita cenderung untuk cuek pada orang yang sedang konflik, karena kalau masuk dikira urusan rumah tangga orang lain. Padahal Nabi dengan sangat tegas menyebut inna sholaha dzatil bain afdalu min amati sholah wasyam. Kemudian berikutnya semangat teladan Nabi yang menjadi budaya kita untuk menjadi uswah adalah bagaimana mempermudah urusan. Yasiru wala tu'asiru, basyiru wala tunaffiru. Mudahkanlah, jangan dipersulit, dan gembirakanlah, jangan dibuat mereka lari. Bagaimana membangun suasana gembira? Kalau dalam definisi agama Islam menurut HPT, li solahil ibadi dunyahum wa ukhrahum, Islam diturunkan sebagai untuk membahagiakan hambanya di dunia dan akhirat. Gitu. Maka bagaimana kita membangun yasiru wala tu'asiru, basyiru wala tunaffiru. Mudahkanlah, jangan dipersulit. Mudahkanlah urusan orang. Semoga kemudian urusan kita juga menjadi dipermudah juga. Basyiru wala tunaffiru, dan gembirakanlah, jangan membuat mereka lari. Maka kalau kita baca di
anggaran dasar Muhammadiyah yang disusun pada masa kepemimpinan Ki Hajar Ma'arif Dahlan itu kan dua kata kunci yang ada di situ, yakni memajukan umat Islam, memajukan agama Islam, kemudian menggembirakan dakwah, gitu ya. Memajukan dan menggembirakan, ini dua kata yang sepertinya sudah menjadi karakter awal Muhammadiyah didirikan. Kalau kita konsisten dengan ini, saya kira Muhammadiyah akan selalu menjadi solusi di tengah-tengah kehidupan yang sulit, termasuk sekarang ini. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.